Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan Matematika kelas 4 535 Nurul Ulum. Oke, silakan disimak penjelasan materinya dan dicatat hal-hal yang penting. Berbagai bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa berbentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan juga dapat digambarkan melalui bagian yang diarsir pada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang diarsir ini menunjukkan bagian pembilang, sedangkan jumlah total semuanya disebut sebagai penyebut. Jadi anak-anak, bagian pembilangnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 per. Untuk penyebutnya di total semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 per 8. Jadi bagian yang diarsir adalah bagian pembilang dan juga total semuanya adalah bagian penyebut. Bisa dipahami anak-anak? Selain dengan bagian gambar yang diarsir, pecahan juga dapat diletakkan pada garis bilangan. Berikut ini penjelasannya. A. Letak pecahan pada garis bilangan. Untuk menentukan letak suatu pecahan, kita harus terlebih dahulu menggambar garis bilangan antara bilangan 0 dan 1. Perhatikan garis bilangan tersebut. Misal kita akan menentukan letak pecahan setengah, maka kita bagi ruas bilangan antara 0 dan 1 menjadi bagian yang sama panjang. Perhatikan gambar berikut ini. Kita membuat garis bilangan. Di sini 0, di sini 1. Maka tengah-tengah antara 0 dan 1 kita letakkan setengah. Jadi, garis bilangan setengah berada tepat di antara 0 dan 1. Jadi dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Sementara untuk menentukan letak pecahan sepertiga dan 2/3, kita bagi ruas garis bilangan antara 0 dan 1 menjadi 3 bagian yang sama panjang. Sehingga diperoleh garis bilangan berikut ini. Diperhatikan ya. Di sini 0, di sini 1. Nah, antara 0 dan 1, karena di sini penyebutnya 3, maka kita akan membaginya menjadi 3 bagian yang sama panjang seperti ini. Jadi kita langsung tempatkan di sini 1/3, di sini 2/3. Ya, seperti itu. B. Membandingkan pecahan. Ketika kita akan membandingkan pecahan, maka yang perlu kita pelajari terlebih dahulu yaitu simbol perbandingan pada pecahan. Yang pertama, simbol kurang dari. Lalu yang kedua, simbol lebih dari. Dan yang ketiga, simbol sama dengan. Untuk membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan bantuan gambar, garis bilangan, dan menyamakan penyebut. Yang pertama yaitu dengan bantuan gambar. Contoh, bandingkan pecahan 3/8 dan 2/4. Kita akan membuat sebuah gambar di mana gambar itu besarnya sama. Seperti ini. 2 gambar.
panjang yang sama dan besar yang sama. Yang pertama, kita akan membuat gambar dengan pecahan 3/8. Otomatis kita akan membaginya menjadi 8 bagian sama panjang. Seperti ini. Karena pembilangnya 3 dan penyebutnya 8, jadi yang kita arsir adalah 3. 3 kotak kita arsir. 1, 2, 3. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu menunjukkan pecahan 2/4. Kita bagi menjadi 4 kotak sama panjang. Kita luruskan. 2/4. Karena 2, jadi yang kita arsir 2 kotak. Besar bagian yang diarsir menunjukkan nilai pecahan. Jadi ini 3, ini 2, ini menunjukkan nilai pecahannya. Dan besar gambar yang dibandingkan harus sama-sama panjangnya. Bagian yang diarsir pada pecahan 3/8, 3/8 terlihat lebih kecil daripada 2/4. Jadi 3/8 lebih kecil dari 2/4. Dari bagiannya kita lihat 3/8 ini lebih kecil daripada 2/4. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua dengan garis bilangan. Tetap soalnya bandingkan pecahan 3/8 dan 2/4. Diingat-ingat, jika kita menggunakan cara garis bilangan, maka semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Pertama-tama kita akan mencari pecahan 2/4 dalam garis bilangan. Seperti ini. Di sini 0. Di sini 1. Karena 2/4, maka ini penyebutnya 4, maka kita akan membagi 4 bagian yang sama besar. Seperti ini ya. Oke. Langsung saja kita tulis. Di sini 1/4, 2/4, 3/4. Kenapa di sini 1? Karena 1 itu sama dengan 4/4. 4 bagi 4 hasilnya 1. Jadi sama saja ya. Kita tulis 1 nggak apa-apa, kita tulis 4/4 juga tidak apa-apa. Untuk selanjutnya yaitu 3/8. Kita tetap panjangnya harus sama. Nah, di sini 0, di sini 1. Karena penyebutnya 8, maka kita harus membaginya menjadi 8 bagian yang sama besar. Ini. Langsung kita tulis 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1 atau 8/8. Kita lihat, yang tadi 2/4 tempatnya di mana? Di sini. Sedangkan 3/8 tempatnya di mana? Di sini. Nah, antara 2/4 dan 3/8 letaknya lebih kanan yang mana? Otomatis lebih kanan yang 2/4. Jadi 2/4 itu lebih besar daripada 3/8. 2/4 lebih besar dari 3/8. Atau jika dibalik, 3/8 lebih kecil dari 2/4. Ini kan letaknya ke kanan. Ini di sini. Jadi lebih banyak yang 2/4.
4. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Untuk selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan menyamakan penyebut. Bandingkan 3/8 dan 2/4. 3/8, 2/4. Nah, 2/4 kita akan ubah menjadi penyebutnya 8 dengan cara dikali berapa? Sama-sama dikali dengan 2. 2 kali 2, 4 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 4/8 dan 3/8 sama-sama 8 penyebutnya. Nah, jika sudah sama penyebutnya, kita tinggal membandingkan saja antara 3/8 dan 4/8. Kira-kira lebih banyak mana? 3 sama 4? Ya, betul sekali, lebih banyak 4. Jadi, jika lebih banyak 4, maka 3/8 kurang dari 4/8. Atau 4/8 lebih besar dari 3/8. Begitu caranya. C. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan lebih mudah dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya, lalu mengurutkan pembilangnya. Contoh, urutkan pecahan 3/4, 2/3, dan 5/6 dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita tahu di sini penyebutnya berbeda-beda, 4, 3, dan 6. Nah, kuncinya kita harus menyamakan penyebutnya menjadi satu bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan 4, 3, dan 6. Kira-kira bilangan apakah itu? Bagaimana caranya? Maka Bu Guru akan menjelaskan sebagai berikut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara mencari pecahan senilai yang memiliki penyebut yang sama. Yang pertama, 3/4, 2/3, dan 5/6. Dari 3/4 dulu. Kita cari dari 3/4, 2/3, dan 5/6 yang memiliki pecahan senilai yang sama. Kita akan sama-sama kalikan dengan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Jika ini 12, maka pecahan yang di sini harus 2/3 harus memiliki penyebut 12 juga. Otomatis 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12 sama. Oke, selanjutnya 12 dan 6. 6 dikali berapa hasilnya 12? Dikali 2. Jika bawah dikali 2, maka atasnya juga dikali 2. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Setelah penyebutnya sama, 9/12, 8/12, dan 10/12, kita tinggal mengurutkan. Jadi yang pertama, yang terkecil 8/12, 9/12, dan 10/12. Tidak berhenti di sini, kita kembalikan lagi. 8/12 tadi asalnya apa? Asalnya 2/3. 9/12 tadi asalnya apa? 3/4. Dan 10/12 asalnya 5/6. Seperti ini. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.